Apple menggugat OpenAI bukan semata-mata soal rahasia dagang. Yang sebenarnya sedang diperebutkan adalah masa depan iPhone sebagai pusat kehidupan digital manusia. Pada 10 Juli 2026, Apple menggugat OpenAI, perusahaan hardware I/O Products, serta dua mantan karyawannya, Teng Tan dan Cheng Liu, di Pengadilan Federal California. Apple menuduh mereka menjalankan upaya yang terstruktur untuk mengambil desain produk, proses manufaktur, informasi pemasok, hingga data perangkat yang belum pernah diumumkan ke publik. Seluruh tuduhan itu dibantah tentu saja oleh OpenAI. Dan situasinya terasa ironis, karena 2 tahun sebelumnya Apple dan OpenAI justru saling membutuhkan. Apple menghadirkan ChatGPT ke Siri dan juga Apple Intelligence, sementara OpenAI memperoleh akses ke ratusan juta pengguna perangkat Apple. Di sisi lain, Apple memang masih mengandalkan model AI yang lebih matang karena pengembangan Siri generasi barunya terus mengalami penundaan. Namun, di balik kerjasama itu, sejak 2023 Sam Altman ternyata diam-diam membangun proyek lain bersama Jony Ive, desainer legendaris di balik iMac, iPod, iPhone, dan juga Apple Watch. Pada Mei 2025, OpenAI mengumumkan penggabungan dengan I/O, startup hardware milik Jony Ive, dalam kesepakatan senilai sekitar $6,5 miliar. Dalam rekaman rapat internal yang kemudian dilaporkan oleh Wall Street Journal, Altman membayangkan pengiriman hingga 100 juta perangkat AI. Menurutnya, proyek ini bahkan berpotensi menambah valuasi OpenAI hingga $1 triliun. Bagi Apple, taruhannya sangat besar. Pada tahun fiskal 2025, iPhone menyumbang hampir $210 miliar atau sekitar separuh dari seluruh pendapatan perusahaan. Semuanya bermula dari ruang desain Apple. Di penghujung 2023, Teng Tan, eksekutif yang ikut mengawasi desain iPhone dan Apple Watch, memutuskan mundur. Menurut Fortune yang mengutip laporan Bloomberg serta isi gugatan Apple, Tan diduga telah bekerja di balik layar bersama Jony Ive dan Sam Altman jauh sebelum resmi meninggalkan Apple. Setelah keluar, ia ikut mendirikan I/O bersama Ive, Evans Hanke, yaitu mantan kepala desain industri Apple, serta Scott Cannon, veteran manufaktur Apple. Perangkat yang mereka kembangkan bukan ponsel, bukan kacamata pintar, dan juga bukan speaker pintar seperti yang sudah ada di pasaran. Menurut OpenAI, persoalan utama teknologi saat ini bukan kemampuan AI. Komputer sudah mampu melihat, mendengar, dan memahami bahasa manusia. Masalahnya, manusia masih harus membuka layar, mencari aplikasi, lalu mengetik. Tim I/O ingin memangkas seluruh proses itu. Mereka ingin menciptakan perangkat yang selalu hadir, memahami konteks, dan menjadi penghubung langsung antara manusia dengan AI. Bloomberg menyebut produk pertamanya kemungkinan berupa speaker portable tanpa layar yang itu dilengkapi kamera dan berbagai sensor. Bayangin, sebuah benda kecil yang bisa melihat meja kerja kita, mendengar percakapan di sekitar kita, lalu langsung mengirim pesan atau memutar musik tanpa kita harus membuka satu aplikasi apapun. Bahkan menurut Wall Street Journal, Altman membayangkan perangkat ini sebagai perangkat inti ketiga setelah laptop dan smartphone. Lalu muncul rangkaian tuduhan yang membuat kasus ini terasa seperti thriller dunia korporasi. Cheng Liu dituduh tidak mengembalikan laptop kerjanya, memanfaatkan celah autentifikasi untuk kembali masuk ke jaringan Apple, lalu mengunduh puluhan dokumen hardware yang bersifat rahasia. Teng Tan dituduh mengirim informasi pemasok ke akun pribadinya. Bahkan kandidat rekrutan OpenAI disebut diminta mempelajari materi rahasia sebelum wawancara dan membawa prototipe ke sesi show and tell. Salah satu pemasok Apple juga disebut menerapkan teknik finishing logam rahasia untuk OpenAI karena mengira Apple telah memberikan persetujuan. Tentu saja, semua tuduhan itu masih harus dibuktikan di pengadilan. Hukum California melindungi mobilitas tenaga kerja. Pindah perusahaan dan membawa pengalaman kerja bukanlah pelanggaran. Apalagi lebih dari 400 mantan pegawai Apple kini bekerja di OpenAI. Jadi pertanyaannya bukan apakah seseorang boleh pindah kerja, melainkan apakah yang ikut dibawa hanya pengalaman atau juga dokumen dan desain yang merupakan milik Apple. Namun, perkara hukum ini sebenarnya hanya menjelaskan sebagian kecil dari kekhawatiran Apple. Ancaman terbesar justru terlihat dari sisi bisnis. Pada 2025, bisnis services Apple memiliki margin kotor sebesar 75,4%. Lebih dari 2 kali lipat margin bisnis produknya yang hanya mencapai 36,8%. Masalahnya, seluruh mesin uang services, mulai dari App Store, Apple Pay, iCloud, hingga berbagai layanan berlangganan, bergantung pada satu hal. iPhone tetap menjadi layar pertama yang dilihat pengguna setiap hari. Hardware adalah gerbangnya. Begitu pengguna masuk melalui gerbang itu, services lah yang menghasilkan keuntungan. Nah sekarang bayangkan jika suatu hari perangkat OpenAI menjadi tempat pertama orang menyampaikan keinginannya. Seseorang cukup berkata, pesankan makanan seperti kemarin ya.
Lalu agen AI yang akan memilih aplikasi, menentukan metode pembayaran, dan menjalankan semuanya di belakang layar. Dalam situasi seperti itu, iPhone mungkin tetap laris terjual, tetapi perannya jadi berubah. Dari pusat kehidupan digital, ia hanya menjadi layar dan koneksi internet yang mahal yang bekerja untuk agen AI milik perusahaan lain. Nah, pelajaran terbesarnya adalah ini. Aset paling berharga sebuah perusahaan seringkali bukan produknya, melainkan posisinya sebagai gerbang. Apple menang. Apple memang menjual kaca, aluminium, dan juga chip. Tapi kekuatan sebenarnya adalah posisinya sebagai titik pertama dari hampir setiap aktivitas digital penggunanya. Prinsip yang sama berlaku jauh melampaui Apple. Di era smartphone, siapa yang menguasai layar utama menguasai kekuatan yang sangat besar. Di era agent AI, kekuasaan itu bisa berpindah kepada siapa saja yang paling cepat memahami niat manusia, lalu menjalankannya tanpa membuat pengguna berpikir aplikasi apa ya yang harus dibuka. Karena pada akhirnya, gugatan ini bukan sekedar soal siapa yang mencuri rahasia dagang siapa. Yang sedang diperebutkan adalah siapa yang akan menguasai gerbang kehidupan digital berikutnya. Kasus ini akan menguji dua hal sekaligus. Di mana batas antara pengalaman kerja dan pencurian rahasia dagang, serta seberapa jauh Apple bersedia mempertahankan posisi iPhone. Jika OpenAI terbukti mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan rahasia dagang Apple, maka ambisinya membangun perangkat baru akan kehilangan legitimasi. Tapi jika perangkat itu tetap lahir dan benar-benar mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, kemenangan hukum Apple mungkin hanya akan menunda perubahan, bukan menghentikannya. Jadi, menurut Anda, apakah Apple sedang melindungi hasil inovasinya atau sekedar membeli waktu sebelum pusat kehidupan digital berpindah tangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda menyukai analisis seperti ini, jangan lupa subscribe.